Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Tema Misa Keramat Ilahi pada sore hari ini adalah percaya, datang, dan disembuhkan. Orang yang sakit busung air tadi, saya percaya 100%. Dia percaya pada Tuhan Yesus, bahwa dia akan sembuh. Makanya dia berani datang. Dikatakan tadi dalam bacaan Injil Lukas, orang yang terkena busung air tadi, orang yang sakit tadi, datang menghadap Tuhan Yesus. Dia tidak berkata-kata, saudara-saudari. Dia tidak berkata-kata, tapi dia datang. Bahkan di depan orang banyak, bahkan di hari Sabat. Wow! Datang, bahkan di hari Sabat, saudara-saudari. Yang dia tahu, itu bagi orang Yahudi terlarang untuk melakukan aktivitas termasuk menyembuhkan orang sakit. Terlarang, karena hari Sabat, orang tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Tapi orang yang sakit busung air tadi percaya, dia pasti percaya pada Tuhan Yesus dan datang menghadap Tuhan dan disembuhkan. Saudara-saudari, ceritanya begitu singkat. Mungkin sekilas biasa-biasa saja, beda dengan penyembuhan Bartimius, kebangkitan Lazarus, atau masih banyak peristiwa-peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dia yang sakit busung air tadi peristiwanya biasa saja. Datang menghadap Tuhan dan disembuhkan. Tapi yang luar biasanya adalah dia datang kepada Tuhan di hari Sabat. Dia tahu itu aturan bahwa tidak boleh beraktivitas. Dia tahu, tapi dia melanggar itu demi bertemu Tuhan. Dan terjadilah mujizat kesembuhan. Saudara-saudari, inilah luar biasanya pengajaran yang diberikan Tuhan lewat para penulis Injil, penulis kitab suci kepada kita. Peristiwa penyembuhan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Peristiwa Tuhan membuat mujizat sebenarnya mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Untuk percaya. Tapi tidak mudah, bro, sis, tante-tante, opa, om-om, opa, oma, juga para lansia. Halo, para lansia dimanapun Anda berada, sarangil. Saudara-saudari, tidak mudah untuk percaya. Mengapa tidak mudah? Karena memang setan kuasa kegelapan mempengaruhi kita untuk tidak percaya. Kalau kita percaya pada Tuhan, mereka kalah. Mereka akan mempengaruhi kita. Dengan apa? Dengan ketakutan, dengan belenggu kekhawatiran, dengan ketidakpercayaan, dengan kecemasan yang berlebihan. Dan ini serius, saudara-saudari. Serius. Seriusnya kenapa? Karena banyak dari kita kadang-kadang kehilangan harapan. Romo, saya ini sudah berdoa, tapi doa saya tidak didengarkan Tuhan. Saya minta jodoh, nggak diberi jodoh. Saya minta pekerjaan, nggak diberi pekerjaan. Saya minta hutang saya lunas, malah tambah banyak. Terus protes, yang disalahkan Tuhan. Yang utang lo yang disalahkan Tuhan. Aneh kan? Capek deh. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau marahi Anda, tidak. Saya tidak memarahi Anda. Tetapi saya hanya mau mengatakan, sungguh percaya kepada Tuhan. Jesus, I trust you. Tuhan, saya percaya kepadamu. Saudara-saudari, inilah yang saya mau katakan dalam Misa Keramat Ilahi pada sore hari ini. Kalau kita mengatakan, saya percaya, terima itu dalam kehidupan dan sungguh percaya. Saya selain cerita ini juga ada cerita yang lain. Tentunya Anda tahu kan? Peristiwa penyembuhan kafir yang diterima oleh perwira dari Kapernaum itu, yang dia berkata, ya Tuhan, yang kita pakai dalam Ekaristi, ya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka aku akan sembuh. Ya Tuhan, aku tidak pantas, tetapi bersabdalah saja maka aku akan sembuh. Hamba aku akan sembuh.
Dan yang luar biasa sekali, peristiwa penyembuhan yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan. Yang berkata, jika aku menyentuh ujung jumbanya saja, aku akan sembuh. Wow. Inilah iman, inilah kepercayaan. Terus perempuan dari Sirofenisia yang anaknya kerasukan. Dan dia mengatakan, untuk apa? Mau apa engkau ibu? Gitu loh. Yesus bukan berpura-pura. Yesus mengatakan, untuk apa? Kesembuhan ini bukan untuk engkau. Tetapi perempuan itu mengatakan, anjing pun makan dari remah-remah tuannya. Artinya dia dengan penuh iman, dia sungguh percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan anaknya. Dan memang terjadi kesembuhan. Nah, berarti kunci keberhasilan doa, rahasia beriman adalah sungguh-sungguh percaya. Dan mujizat akan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita renungkan hidup Anda, hidup saya. Sejauh mana kita sungguh percaya. Dan kepercayaan itu mahal, saudara-saudara. Mahalnya bagaimana, Romo? Berapa harganya? Bukan soal berapa harganya. Kepercayaan itu berarti menyerahkan diri kita, kemauan kita, ego kita, bahkan kesombongan kita, harapan kita, semua kepada Tuhan. Berat, tidak mudah di zaman sekarang, di mana zaman teknologi begitu canggih. Zaman komputer, zaman ini dan lagi sosmed segala macam, wah luar biasa. Akhirnya kepercayaan itu pun mengalami erosi. Sehingga membuat orang menjadi emosi. Akibatnya bau terasi, saudara-saudari. Serius. Erosi, orang tidak sungguh lagi percaya. Berdoa itu sekedar karena semangat. Bukan semangat religiositas, semangat spiritualitas yang ada dalam diri, tetapi sekedar supaya tampak saya berdoa. Jadi saya sudah berdoa, Romo, tetapi doa saya tidak dikabulkan. Anda bukan berdoa, Anda hanya tampak berdoa. Perhatikan para seminaris, Anda juga bisa terjebak. Kelihatannya berdoa, tapi hanya tampaknya berdoa. Anda pegang buku harian, ibadat harian, juga Anda mungkin berdoa rosario dan lain sebagainya. Anda ya tampaknya berdoa rosario, tampaknya, tapi tidak sungguh-sungguh. Anda memegang rosario, tampaknya berdoa rosario. Saudara-saudari, Anda harus sungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoa, setan lari. Apalagi diimbangi dengan puasa. Karena Yesus mengatakan, waktu peristiwa ada seorang anak yang kena bisu tuli dan lain sebagainya itu. Yang seperti ini hanya bisa disembuhkan dilawan dengan doa dan puasa. Kadang-kadang memang kita harus berpuasa. Berpuasa itu maksudnya apa, Romo? Berprihatin, beraskese. Berarti apa? Mengurangi kesenangan diri demi sesuatu yang lebih luhur. Dan doa kita sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa bagaimana, Romo? Pasrah kepada Tuhan. Dan tadi tema kita, percaya, datang, dan disembuhkan. Datang kemana, Romo? Datang kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Bisa di rumah Anda, bisa di kapel, di mana saja. Tetapi Anda datang sungguh-sungguh hadir, merasakan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari, inilah yang saya maksud sungguh percaya. Makanya saudara-saudara, saya pun sebagai Romo, sebagai pastor ini, saya pun bertanya, apakah saya sudah berdoa sungguh-sungguh? Apakah saya sudah berdoa sungguh-sungguh? Para seminaris, adik-adik yang terkasih, apakah Anda sudah berdoa sungguh-sungguh? Apakah Anda hanya sekedar tampaknya berdoa? Doa itu bukan lamanya Anda berdoa. Doa itu bukan banyaknya kata-kata, indahnya kata-kata. Doa itu bukan soal bagaimana Anda kelihatannya berdoa berdrama di depan Tuhan, bersinetron di depan Tuhan. Tidak ada gunanya. Tetapi berdoa itu adalah kesungguhan. Kepercayaan sungguh, dan Anda berbicara dengan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong anakku. Tuhan, sembuhkanlah suamiku. Tuhan, selamatkanlah keluargaku.
Dan pada saat Anda mengatakan seperti itu kepada Tuhan, keluar dari diri Anda, dari batin Anda, dari hidup Anda, dari jiwa Anda, disitulah roh yang berdoa di dalam dirimu. Karena Tuhan sendiri mengatakan, roh itu akan membimbingmu untuk bisa berdoa. Dan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 2 ayat 20 mengatakan, dikatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Roh Kristus itulah yang membimbing Anda untuk bisa berdoa, yang berkata, Tuhan selamatkanlah keluargaku, Tuhan lindungilah aku. Saudara-saudari, berdoa bukan tampaknya berdoa. Berdoa bukan sekedar berdoa. Berdoa bukan sedang menjalankan drama Anda berdoa. Tetapi sungguh berdoa. Orang dalam kitab suci hari ini yang terkena busung air, saya percaya dia orang beriman. Di tengah orang banyak, dia berani datang kepada Tuhan Yesus. Dengan resiko dia bisa dirajam, bisa dimusuhi, bisa dihajar oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Lu mau-maunya, kamu mau-maunya datang di hari Sabat. Kamu kan nggak tahu hari Sabat ini gini. Mungkin mereka tidak berani dengan Yesus pada saat itu, karena Yesus begitu terkenal. Tapi mereka berani menghadang si orang yang kena busung air tadi. Tetapi orang busung air tadi tidak peduli. Dia percaya, datang, dan disembuhkan. Marilah saudara-saudari. Mari apa Romo? Datang kepada Tuhan Yesus dan didahului dengan percaya. Kalau Anda datang ke perayaan Ekaristi, Anda datang ke doa lingkungan, Anda datang ke ibadat doa rosario bersama umat satu lingkungan, wilayah, paroki, Anda membuka kitab suci, Anda berdoa. Pertama-pertama yang harus ada adalah, pertama dan utama harus ada adalah percaya. Belajar percaya dan pasrah betul kepada Tuhan. Saudara-saudari, belajar untuk percaya dan sungguh percaya dan pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, inilah ajaran iman Katolik. Kalau kita berkata dalam doa, aku percaya kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya. Kalau kita percaya Allah, berarti aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya. Credo, doa aku percaya. Pegang itu saudara-saudari dalam hidup Anda. Aku percaya. Kawulo pitados. I believe. Saya percaya. Saudara-saudari yang terkasih, pegang itu dalam hidup Anda. Di tengah kehidupan yang sesulit apapun. Sekali lagi, kalau Anda mengikuti khotbah-khotbah saya secara live streaming ini, terus-menerus saya memberikan pondasi iman. Untuk apa? Sungguh percaya pada Tuhan. Dan jangan mau dikalahkan oleh situasi hidupmu, situasi ekonomimu, situasi penyakitmu, dan lain sebagainya. Tidak boleh mengalahkan relasimu dengan Tuhan. Semakin Anda sulit dalam ekonomi, semakin Anda sakit, semakin Anda susah, justru semakin seperti perempuan yang terkena sakit pendarahan, seperti yang orang yang kena busung air ini, berani datang kepada Yesus. Si perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun mengatakan, jika aku menyentuh ujung jumbanya saja, dengan air matamu, dengan tangismu, dengan deritamu, seluruh dirimu, Tuhan aku percaya. Saudara-saudari, mahal ini. Adakah iman itu di 2021? Di tanggal 29 Oktober 2021. Jam 4:20 ini. Adakah orang yang percaya itu? Saudara-saudara yang terkasih, adakah? Inilah rahasia iman. Kalau Anda punya iman seperti itu, Anda tidak takut apapun.
Saya sekali lagi tidak takut apapun. Karena Anda sungguh beriman. Sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan melingkupi hidup Anda. Seperti burung Raja Wali yang melindungi Anda. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di dalam badai kehidupanmu, dibawa ke pak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, dalam kepaknya kita dijaga oleh Tuhan. Believe or not, percaya atau tidak. Dan kita hari ini kita belajar dari tokoh yang terkena penyakit busung air pada kitab suci. Percaya, datang, dan disembuhkan. Wahai saudara-saudariku yang terkasih, para seminaris, saudara-saudari dimanapun Anda berada, percayalah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Anda disembuhkan. Kalau Anda disembuhkan, bukan hanya soal penyakit, tetapi rohani Anda, hidup Anda, keluarga Anda disembuhkan, dipulihkan ekonomi Anda. Amin, saudara-saudariku. Percaya kepada Tuhan, datang, dan disembuhkan. Berkah dalam.